ini atau ini gitu. Ada 2 tim yang dia highlight untuk opsi. Satu lagi BTR. Yap. Tapi BTR nggak main. Jadi ntar dulu ya bahasnya. Kita bahas besok. Soalnya gue lupa sebenarnya. Kita bahas besok. Masalahnya besok gue nggak tugas. Berarti dibahasnya besok di Watch Party. Ya, dan gue lupa soalnya siapa. Lu besok tugas nggak? Enggak, gue minggu nanti sama Sanskuy. Oh, oke. Kalau begitu langsung saja kita nikmati Miramar yang terakhir. Selamat menyaksikan. Let's go, game on untuk game terakhir pada hari ini. Kita support terus tim Indonesia, especially hari ini tuh buat Boyin sama RRQ ya. Karena kalau kita lihat Boyin sudah mencoba untuk mengganti pemainnya 2 kali. Ini akhirnya penggantian kedua setelah tadi mereka mengganti Rezak dengan Zeta. Ya. Dan sekarang mereka mengganti Boboho dengan Rocky. Apakah? Rocky dengan Zeta. Dan kali ini Boboho dengan Rocky. Apakah puzzle-nya ketemu atau tidak? Karena udah kelihatan nih kalau udah kayak gini berarti dari coach-nya udah bingung nih. Apalagi ya kalau nggak ganti pemain gitu kan. Oh. Kita coba deh cabut Bobohonya, kita masukin Rocky. Well, Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, iklan dulu kan. ding, ding, Kali aja gitu, next PMSL akan ada iklan yang masuk sebelum semua parasut menghilang. Berarti kita bakal kehilangan early fight kalau kayak gitu. Oh tenang, masih ada momen replay. Apapun bisa dibantu oleh tim broadcast. Tenang, ada momen. Mereka tuh banyak layarnya di sana itu. Observernya banyak kok. Wah bener sih, kreativitas dari para observer dan juga switcherman-nya juga harus berkoordinasi dengan baik supaya kita selalu bisa menyaksikan fight-fight seru yang terjadi di arah in-game. Dan pesawat tadi yang mengudara berangkat dari arah kamu militer menuju ke arah bagian LL. Ada beberapa percobaan tembakan yang dilakukan oleh Voin untuk ke tim yang masih terbang dengan parachute. Jadi siapa ya? Agak kelihatan lagi. Vampire apa Todak itu? Todak. Todak ya? Todak warna krem kecoklatan. Nah itu dia. Nggak ada pick me yang ngambil HDP berarti Todak. Iya. Makanya tadi kan kelihatan pasti udah keprediksi juga sama Voin, makanya begitu dapat senjata ya udahlah zoning out aja dulu. Tapi akankah mereka push atau apa? Karena tadi pakai mobil mendekat menuju ke arah HDP. Tapi anyway juga ada tim lain atau player lain yang berdekatan, kali ini Mr. Joe dengan Iron Pro. Sama halnya juga dengan Triple F. Woi Maleng! Aduh, tenang, ada satu warga lagi di depan. Bill! Maling bang! Aduh, Triple F-nya banting kanan cuy. Pemaling handal itu ya. Waduh. Gue yakin tuh mereka udah nandain itu. Terus tahu-tahu ada penyusup. Kayaknya Frit lebih prioritas looting dulu udah tadi, makanya dia nggak dapat mobilnya. Biar dapat senjata buat nembak. Pasti gitu kan pemikirannya kan. Betul, mungkin ya. Karena kan kita nggak menyaksikan dari awal gitu. Dropnya seperti apa, yang looting duluan siapa, prioritasnya juga kayak gimana. Yang jelas dari Mr. Joe berusaha lari dari incaran satu pemain crit yang ada di arah atas. Kayaknya akan tetap aman jauh ini karena ada backup yang datang memberikan dengan tapping fire dan granatnya connect tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari Crit VIP. Ya, karena tadi kan nggak bisa diam ya dari seorang Iron Pro, makanya udah terprediksi kira-kira geraknya bakal ke arah mana. Well, ini adalah awal yang oke lah untuk NKT. Sebenarnya kalau kita bandingin NKT yang sekarang sama NKT kemarin, gue melihat NKT yang kemarin lebih galak ya untuk di Liga. Banyak momen yang kita bisa terkejut. Dan ini juga Mr. Joe terkejut harusnya dengan kedatangan seorang Bill. Ya telat dikit nggak apa-apa. At least dari Iron Pro-nya belum sampai ke N. Yap. Sementara teman-teman Crit VIP lain masih ada di bagian belakang. Masih menggunakan gerakan tradisional. Jalan kaki. Gerakan sehat. Ya. Walaupun sekarang agak terhambat sebenarnya kalau gerak sehat, jalan kaki, jalan santai atau jogging ya. Karena lagi banyak konser di bundarannya. Bukan orang joggingnya. Bundaran HI. Oh, ini ya CFD-an ya? CFD-an. Oh, iya. Ini udah lama tuh gak CFD-an gue. Karena sekarang lebih banyak konsernya. Oh gitu. Makanya orang jogging jadi susah. Nggak apa-apa, itu komunitas. Ya, hiburan untuk warga Jakarta. Betul. Nah di sini juga yang lagi jalan kaki mencari-cari pasti masih ada Sersia juga. Tapi zona memang ke arah kiri ya teman-teman ya. Jadi ada banyak tim yang sudah mulai membangun rotasi sebenarnya saat ini. Karena kita bisa ngelihat map. Salah satunya ada Roy juga, salah satu tim yang kalian dukung tadi. Nggak apa-apa kita support Roy guys, kita berikan support mentalitas buat Roy ya. Betul. Kita respect dengan apa yang mereka lakukan gitu. Terlebih kayak mereka dapat poin atau tidak, mereka chicken atau tidak. Seenggaknya kita respect gitu dengan apa yang dilakukan juga oleh Roy. Walaupun dengan sedikit ketawa-tawa karena memang ada beberapa hal funny yang terjadi.
Dan Roy, ini bocoran buat kalian, Roy lagi rotasi dari sekitar Chumcher menuju Monte Nuevo, di mana Monte Nuevo tuh kosong, melompong, nggak ada tim sama sekali. Bahkan mereka berhasil melewati Talon dan tidak ada korban jiwa. Ngelewatin Fast Clan juga lagi, karena Betul. ada satu yang lewat dari Pekado ya. Tapi harusnya dengan mereka ngambil Monte Nuevo bisa sampai ke late game lah at least. Kalau misalkan zonanya masih terus ke arah mereka. Tapi NKT sama Creed VIP tadi kayaknya masih belum selesai ya perangnya. Di bagian elimination feeds masih aja tuh tadi nyulik-nyulik lagi. Creed VIP udah dapetin 2 poin karena dari NKT-nya malah keculik 2. Dan memang ini udah menjadi match terakhir ya. Jadi gimana pun juga tim-tim yang dari grup C akan berusaha untuk memaksimalkan apapun yang mereka miliki gitu. Dan kalau kita lihat dari grup C itu ada Alter Ego, Talon, Creed VIP, Udo2, Vampire, NKT, Team Secret, RRQ. Jadi wajar nih kenapa tadi Creed VIP sama NKT maksa gitu buat perang. Karena ini udah kesempatan terakhir mereka buat ngumpulin poin supaya ya bisa dapat libur di last chance-nya. Karena sejauh ini dari mata memandang ya, dengan prediksi-prediksi yang sudah ada di season sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, AE sama VPE ini udah poin aman buat langsung ke Super Sunday tanpa last chance. Tapi Talon, kalau mereka nggak bisa nyentuh angka setidaknya 83 poin, ini harap-harap cemas buat Talon karena Talon itu ada di grup C. Ini hari terakhir mereka dan match terakhir mereka juga, jadi mau nggak mau paling aman mereka mengincar 83 poin. Itu pun masih belum terlalu aman, masih deg-degser. Melihat bottom point di minggu-minggu sebelumnya, di mana 82 poin dan juga 86 poin di minggu pertama dan minggu yang kedua. Ya 86 poin itu di minggu yang pertama, itu The Xavier. Lalu di minggu kedua itu 82 poin Vampire dari group stage untuk langsung ke babak Super Sunday. Amannya sih 88 ya. Ya kalau mau aman. Amannya. Cuman kan tadi ya rata-rata yang bener-bener tipis lah 83-84 poin supaya mereka bisa langsung ke Super Sunday-nya. Dan The Xavier, di mana mereka mendapatkan poin yang jauh berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kaget loh The Xavier main kayak gini. Minggu pertama 86 poin mereka dapatkan dari 12 match. Terus minggu kedua bahkan mereka mendapatkan 114 poin untuk 12 match dan langsung ke Super Sunday. Tapi di minggu yang ketiga nih jauh banget dari rata-ratanya The Xavier. Baru 17 poin, peringkat 21 mereka sekarang. Itulah yang tadi sempat kita discuss juga ya, bahwa semakin lo OP banget di minggu-minggu awal, pasti bakal banyak counter yang mulai dibangun gitu sama banyak sekali tim. That's why sejauh ini tercounter ya pergerakan mereka dengan 17 poin. Bahkan fight mereka pun gagal terus tadi. Kayak beberapa momen kita lihat mereka mau nge-secure spot-spot tertentu itu gagal karena udah ada yang ngehuni duluan. Betul. Dan saat ini pun mereka lagi berupaya dari The Xavier untuk ngambil area Chumacera. Memang belum kelihatan ya di bagian kamera, tapi di bagian map kita udah mulai terpantau ada beberapa tim yang berdekatan satu sama lain. Kalau kita ngomongin dari RRQ, mereka dekat dengan Voin sejauh ini. Dan Voin juga adalah salah satu tim yang butuh banget poin maksimal di game terakhir. Karena khawatir kalau misalkan tidak dapat poin lagi, resetnya susah, besok juga mesti gimana lagi ngegenjotnya. Dan bahkan juga dari Sersia menjadi salah satu tim yang menurut gue pribadi di luar dari Naila ya, di luar dari incaran juga. Karena sebenarnya Sersia ini kan adalah salah satu tim yang punya pemain-pemain handal gitu. Kita sebutlah kayak Megamind, Erzi, Lobby, RNJ. Dan mereka itu dari Sersia sebenarnya mereka sudah mengganti satu pemain. Mereka mengganti Chopper. Mereka mengganti Chopper. Mereka ngambil Lobby, X Infinity, main di tempat mereka. Dan ternyata masih belum berbuah manis gitu loh buat Sersia sendiri. Bentar, lagi membahas hasil-hasil yang manis, tapi kayaknya ada yang nggak manis. Pahit ini buat Roy. Rotasi ke Monte, zonanya habis itu membanting ke arah selatan. Yang tadinya mereka unggul dari segi posisi, sekarang mereka dibuntungkan dari segi posisi. Karena harus melewati RRQ, melewati The Xavier, ataupun melewati Voin. Kalau misalkan Roy ingin entry ke arah zona, tapi positifnya mereka bisa nge-sandwich RRQ yang mungkin bakal bertemu dengan Talon ataupun The Xavier. Tapi kalau lu ngomongin Roy nge-sandwich, itu kayaknya 2 kata lucu ya. Tadi dia udah nge-sandwich, walaupun gagal. Iya. Setidaknya sudah ada percobaan dan keberanian yang dia lakukan. Bagus, gak apa-apa. Itu baru laki ya, nyoba gitu kan. Betul. Berani. Aduh, tapi udah cukup dulu ngomongin Roy-nya. Cukup dulu ya. Wah kan? Udah jangan ngomongin Roy kebanyakan. Iya. Kita fokus dulu lah ya. Karena poin lagi apes nih. Tiba-tiba mereka terculik satu. Bahkan Bumi Sport berhasil menculik juga. Satu pemain dari Vampire. Bahkan Tony K yang berhasil diamankan. Dan Ponbit ingin mendapatkan berikutnya mengincar swipe di bagian depan. Tapi ternyata angle tertutup. Gagal untuk bisa mendapatkan korban yang kedua.
susah tadi karena memang terlalu cepat pergerakan mobil dan nggak ready Ponbit untuk bisa mendapatkan korban yang kedua. Dan tadi memang cepat ya untuk decision dari Swerve tarik mundur. Karena kalau misalkan tadi kelamaan juga gue rasa bakal di screening sama pemain-pemain Boom. Tapi anyway, Void memberikan sebuah gebrakan. Kita melihat di bagian eliminations. Ada pemain Todak yang sudah terculik. 1. Belum tersorot secara penuh. Tapi sebenarnya gue bisa spill sedikit untuk area Void dan juga Todak. Di sekitaran mereka berdua ini ada satu tim lain lagi di belakang mereka. Itu ada Talon yang deket banget dan bahkan Talon ini udah mulai melakukan split juga untuk mencari informasi. Sejauh ini dari Todak mereka tidak mau keluar dari tempat persembunyian mereka ya. Karena ini adalah rumah bata yang nyaman banget. Dan tadi mungkin ada satu yang offside, that's why tadi dari Void bisa nyulik Iftar. Dan dari zonanya pun sebenarnya saat ini The Xavier akhirnya berhasil untuk masuk ke bagian dalam. Dan sementara juga dari Boom, mereka udah mulai nge-set up di bagian open field-nya. Ada beberapa tim yang main di bagian open field. Ada beberapa tim yang nge-hold di bagian compound. Dan tapi untuk Alter Ego Ares, mereka lagi-lagi bermain dengan tempo yang sama. Yaitu nge-screening dari bagian luar. Ya, mereka main sabar. Dan datangnya Alter Ego sekarang mereka memilih bagian utara dan cukup dekat dengan tim Vampire. Kalau kita lihat potensinya sebenarnya besar nih untuk Vampire ke sandwich. Ada Alter Ego, ada Bumisport tadi. Di mana Bumisport bisa mendapatkan satu pemain dari VPE di mana Tonike tadi yang berhasil ditarik oleh Bumisport. Tapi Boom kali ini juga sedang dipantau oleh tim Secret yang mengamankan bagian center dari circle yang kedua. Sementara Sersia, satu anggota mereka sedang tumbang dan RRQ akan mengkontes satu tim di sekitar mereka. Roy yang akan dikontes, tapi Roy juga direpotkan dengan tembakan dari Sersia. Ya, ini adalah 3 tim yang berdekatan ya dan sama-sama punya target. Gimana caranya gue harus touchdown, gue harus ngambil cuma Cera. Ada sebuah delay movement, ada sebuah delay spray atau tapping yang dilakukan oleh Valak menuju ke arah pemain-pemain Sersia dan sedikit ketahan memang untuk Sersia sendiri. Dan kelihatan dari Sersia nggak berani untuk keluar dari tempat tersebut. Ragu-ragu, itu sih yang mungkin bisa kita katakan dan ceritakan apa yang terjadi di area kiri dari Cuma Cera. Sementara dari bagian selatan, Creed VIP tadi masuk dengan leluasa, nggak ada yang ganggu sama sekali. Bahkan Yudu O2 masuk perlahan. Yudu O2 akan siap buat nge-tailing sebenarnya dari bagian arah jam 6. Tapi kamera akan fokus sedikit menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego Ares. Wah. Sama-sama masuk nih dari arah Los Leones, 2 tim Vampire sama Alter Ego Ares. Next round kah? Dan ada Boom juga. Ini sama lagi coy. Next round kah? Pintu masuknya. AE versus VPE yang menang lawan Bumisport. Real kah, Min? Oh, upper bracket sama lower Ya, bracket. ini adalah upper dan lower bracket. Rematch bracket yang terjadi. Astaga. Padahal tadi kita nggak ngeliat AE lawan Boom ya. Ada. Enggak, maksud gue kayak nggak yang komit langsung gitu loh buat di Miramar. Ya, Soalnya kan tadi AE lebih fokus ke arah VPE, terus habis itu Boom fokus ke arah Face sama tim Todak. Oh, tiba-tiba berhenti di tengah jalan Vampire. Jatuh lagi. Kepeleset, kegelincir. Bahkan mobil terbang persis di depan dari seorang Boychill. Digocek-gocek tapi Stone masih memenangkan fight-nya. Dian, Boychill-nya. Apa ini? Cilaka. Masih bisa di-revive sepertinya tapi Alter Ego Ares sedikit menahan push mereka menuju ke arah Vampire. Dan masih ada percobaan dari Alpha untuk bisa menumbangkan pemain dari Vampire. Satu persatu peluru dia lontarkan begitu saja untuk bisa mendapatkan pemain VPE. Tapi VPE tertahan di balik sebuah gundukan, tertahan dengan forting yang mereka lakukan. Gagal Alpha untuk bisa mendapatkan knockdown tersebut. Bahkan knockdown yang sudah dilakukan oleh Boychill tadi tidak berhasil diakumulasikan menjadi poin Eldim. Berhasil 3-5 dan Vampire masih bertahan dengan 3 anggota mereka. Tapi RRQ, satu anggota mereka tumbang. Yang satunya sudah dipulangkan karena lobby. Alter Ego hanya menyisakan 3 pemain dan Asa pun dipulangkan. Wah, itu masih ngotot ya. Kena lagi! Oh iya. Kena lagi VP-nya. Oh, dia tiba-tiba melakukan pergerakan tambahan. Dan Alter Ego Ares yang nungguin dari tadi kan. Kalau kita lihat dari spotnya Alter Ego Ares, dia lebih dalam lagi. Dia nginjek ke arah bagian edge of circle atau pinggiran zonanya. That's why Vampire agak sedikit ketahan. Agak sedikit kelimpungan juga dengan 2 pemain. Mau lewat mana? Mau lewat jalur kiri salah, lewat kanan salah juga. Bahkan dari Alpha pun memberikan tekanan kembali. Menuju ke arah pemain-pemain dari Vampire. Dan gue rasa nggak selesai sampai situ sih. Boom ada di sekitaran mereka. Tadi sempat gue lihat Boom itu ada movement mau jadi third party. Tapi nggak jadi. Tapi ditarik lagi, di retreat lagi, dia mundur lagi. Kayaknya ada kalkulasi dari Boom. Kalau mungkin itu nggak worth it. Betul. Mengingat dari zonanya juga masing magnet menuju ke arah Cuma Cera. Ya.
Dan kita melihat dari bagian Cumacera sudah ada 3 tim yang menghuni. Ada Xavier, RRQ, dan juga Roy. Ya bahkan kalau kita lihat dari Alter Ego yang tadi nge-press ke arah Vampire, sekarang mereka udah mulai bermain dengan lebih objektif. Begitu melihat circle yang baru, mereka langsung menuju ke arah vehicle mereka. Dan AE juga pinter menurut gua. Mereka nggak bisa ngelihat pemain dari VPE untuk bisa mereka pulangkan ke arah lobby. Mereka incar mobilnya. Makanya dari 3 mobil yang dipunya sama VPE sekarang cuma tinggal 1 doang. Dan Roy akan memberikan sebuah aksi kali ini one man show dari Omar melemparkan granat yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Granat kedua akan dimasak. Follow up ya bang, perangnya di sini bang. Bang, hey perangnya di TK. Yang 2 mundur ke arah belakang. Oh my god. Follow up dan backup yang tidak dilakukan oleh Roy. Temennya kabur. Hey Omar kamu ditumbalkan. Astaga, itu kayaknya si Roy ini mikir, kita backup dari belakang saja. Teman kita suruh main dulu sendiri. Siapa yang sangka tiba-tiba pakai granat connect. Enggak, itu GPS-nya mereka salah cuy. GPS-nya salah. Tapi Lumer juga nggak bisa nahan. Mau gimana lagi ya kan, posisinya tetap di bagian spot tersebut sama aja. Jadi udah pasti keprediksi sama pemain-pemain Sersia lain. Oh my god. Roy. Omar, Lumer. kamu tidak diselamatkan. Berantem gak ya abis ini? Oleh teman-temanmu. Itu siapa sih namanya? Omar kan? Lomer. Louis kah itu? Karena di sini playernya Jimin, Falak, Noah, Tuk sama Louis. Beda. Lomer. Pokoknya ada itu pemain Spring juga kok, ada. Dulu substitute tapi sekarang ini main. Mungkin yang masih merah kali ya. Falak apa Jimin lah itu yang tersisa dari tim Roy. 1 berhasil diamankan. Falak pemain lama. Falak pemain lama kan? Jimin baru. Mungkin itu Jimin. Oh itu yang lain? Enggak, Jimin lain. Atau Jimin Falak beda. ganti nickname? Ya nggak ngerti lah pokoknya. Itulah pemain yang tadi dikorbankan di depan TK menjadi poin dari Sersia. Dan Bumi Sport kali ini kita pantau. Dia menahan pergerakan dari tim Secret. Another tim Vietnam yang mereka menuju ke Bumi Sport. Dan SOAS siap untuk memberikan backupnya karena Boom agak terbuka dan ada split yang dilakukan oleh beberapa tim di sekitar Boom Esport. Tapi Yami bisa mendapatkan 1 terang berhasil diamankan dan close combat. Bahkan Frenzy bisa mendapatkan kedua namun trade talk terjadi. Ada sebuah backup yang dilakukan, 3 tumbang tapi dari arah tim Secret. Last man standing SOAS akan berjuang sendiri sampai menuju ke arah late game. Masih bisa di-revive Yami masih ada waktu. Dan sejauh ini SOAS kabur ya? Kabur dia. SOAS kabur, SOAS bakal disengage dan membiarkan teman-temannya menjadi santapan buat Boom Esports. Well, dapat poin lagi buat Boom, tapi masalahnya belum selesai nih bang perangnya. Masih ada Yudul Lions yang mungkin siap untuk menjadi third party karena terpantau ada beberapa komitmen Nate menuju ke arah pemain Boom Rizzy down. Ini adalah tembakan pembuka tapi Olio pun juga down. Di bagian belakang terjadi trade knock. Yami sangat dekat sekali dengan Leon DZ. Akankah ditembak atau tarik mundur atau granat, tapi Yami memilih sobatnya, yaitu granat. Cukup matang, dilontarkan menuju ke arah bagian depan, sedikit miss. Karena dari Leon DZ tarik lagi ke arah bagian belakang mobil. Dan tertembak Yami, oh no Yami, cilaka. Hanya menyisakan Poundbet dan Frenzy saja. Itu kalimat yang lagi gue pikirin, hampir knock atau hampir selamat, tapi ternyata hampir selamat buat seorang Yami dari Bumi Sport. Agak direpotkan dengan datangnya Yudu yang datang dari bagian belakang. 1 persatu pemain Bumi Sport bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby dan Boom hanya menyisakan 1 di balik sebuah gundukan. Double pick dilakukan dan Bumi Sports dipulangkan ke lobby. Habis chicken terbitlah Tusun tapi mereka berhasil mendapatkan 5 elimination. Karena tadi berhasil perangnya ya, menuju ke arah lawan Chris VIP tadi ya? Iya. Tim Yudul Secret, Alliance. sorry, Tim Secret. Yudul Alliance, Tim Secret juga. Yes, dan kita melihat juga dari Face Clan masuk dari arah jam 12 berdekatan sekali dengan Alter Ego Ares. Belum ada komitmen yang mereka lakukan, mereka memantau terlebih dahulu dan lagi-lagi Todak selamat mid to late gamenya karena dia udah masuk stage kelima. Tapi memang masih ada 14 tim yang bertengger di sini. Tapi itu apa saja lah? Siapa? Crit. Kayaknya tadi mereka dapetin momen duluan buat ngerontokin pemain-pemain NKT kan? Iya, Malah itu Crit yang pulang duluan loh. di Puerto tadi kan, di Puerto tadi. Memang ngotot aja mereka karena NKT juga pengen dapetin slot. Ini udah hari terakhir mereka main NKT sama Crit VIP. That's why sama-sama ngotot, tinggal gimana caranya siapa yang bisa dapetin poin lebih dahulu. Dan dari Vampire pun bagian rumah panjang mereka mainkan. Mereka bukan nge-push, mereka memberikan tembakan ancaman menuju ke arah lawan-lawan yang ada di depannya. Tapi Yudul Lions mengirimkan 1 prajurit, seorang Jimmy. Main itu kelihatan Jimmy-nya, dia kirimin Jimmy tapi tidak ada obstacle.
Dan Vampire aware dengan keberadaan Jimmy. Membuat Yudu Alliance harus kehilangan satu pemain dan menyisakan dua yang terakhir ada di bagian belakang bakal berperang juga. Adik Luke dengan Stone perlu melakukan healing terlebih dahulu. Tapi Adik Luke akan keluar, dia lihat itu dia. Dipik tipis dengan lompatan malingnya. Adik Luke selamat dan memperpanjang billing waktu Yudu Alliance. Kusen jendela yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal tadi membuat mereka masih bisa bertahan. Bye-bye untuk Vampire dan kita langsung berpindah menuju ke apartemen kuning atau rumah kuning di sini. Akan menjadi saksi antara Xavier versus NKT dan granat depan mata tidak bisa dihindari. Triple F tumbang begitu saja, bahkan Nadeti langsung mengeksekusi Triple F ke arah lobby. Tapi masih ada dekat yang sedang memasak sebuah granat akan dilemparkan menuju ke arah jendela yang mana. Karena jendelanya buset banyak banget dan ternyata dia lemparkan menuju ke arah sebelah kiri. Akan segera meletup tapi tidak mendapatkan knockdown dan RRQ. Join the Void kali ini masuk menuju ke arah tempat Degat berada. Tapi Degat langsung menahan langkah kakinya, tidak membiarkan informasi masuk banyak menuju ke arah tim RRQ. Ada sebuah molotov yang dia lemparkan juga dan Degat sudah mulai berpindah-pindah di bagian lantai 2 membuat RRQ semakin enak dalam memberikan sebuah spekulasi. Ada yang naik ke lantai 2 ternyata masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut dan ada bakaran menuju ke arah tangga. Terhapus kesempatan RRQ untuk bisa memberikan backup ke lantai 2 tapi mereka harus bersabar dan timing masuk yang tidak terlalu sempurna membuat satu pemain dari RRQ sedikit terkena bakaran. Kaget gue. Tak sengaja terpijak itu api tadi ya. Tarik mundur lagi. Dan RRQ cukup berani dengan dua pemain aja. Berani buat nabrak menuju ke arah rumah tersebut. Tapi masalahnya lawan berikutnya itu adalah The Savior dengan total 4 pemain. Wah tumben The Savior masih selamat 4 pemain nih. Tumben sekali nih. Mereka lagi beradu. Nggak pengen di bawahnya Roy. Roy tadi 11 poin ya? Battle papan bawah. Iya. Tapi RRQ nggak di papan bawah sih. RRQ nggak di papan bawah. Oh dia di atas ya. Oh tapi DX lebih mending saat ini posisinya daripada Roy. Wah! Granatnya Keluk sih perfect banget, pintu reset tumbang dan Keluk langsung mengambil sebuah inisiatif untuk memberikan press yang tidak ada habisnya menuju ke arah Face Clan. Tapi ada granat yang dilemparkan meledak di udara memberikan splash damage menuju ke arah Keluk. Keluk tercicil HP-nya, satu orang melakukan pick tapi cukup berani dia untuk melakukan healing. Percaya banget untuk teman-teman yang memberikan backup tapi ternyata Keluk tidak terbackup dari bagian belakang dan Face Clan bisa mendapatkan Keluk. Bahkan Keluk dipulangkan ke arah lobby. Jimmy, fokusmu kemana Jimmy? Belakang ada lawan, depan ada lawan dan bye-bye untuk Jimmy. Dan Talon lah yang memakan seorang Jimmy, sementara Talon sudah melakukan split membelah samudra. Kita melihat bagaimana setup 4 susu yang mereka lakukan juga. Kamera bergeser lagi menuju ke arah RRQ. Dilindes coy. Gila siksaan dari The Savior ke arah RRQ ini mengerikan sekali. Karena memang sebagaimana yang kita tahu, RRQ sama The Savior ini sering banget ketemu untuk di PMSL Summer. Dan lagi-lagi mereka berjumpa. Tapi saat ini sepertinya dikasih mercy ya. No mercy dikasih mercy sama The Savior. Apakah dikasih mercy atau nggak lihat nih? Soalnya abang-abangannya Lambur masih muter-muter. Pakai truk, monster truck belum kelihatan ada di bagian mana. Dan bahkan Talon yang sudah menguasai area jam 3 sejauh ini pasti. Ya, mereka sudah melakukan split, bahkan 2-2 split yang mereka lakukan, atau lebih tepatnya 1-1-2 split yang mereka lakukan untuk saat ini. Mystery ditinggalkan sendiri, Axel juga ditinggalkan sendiri, sementara dua tandem akan bergerak. Yoru dan Redface yang ditugaskan untuk mengganggu pergerakan dari arah tim Face Clan karena hanya Morman yang tersisa dari Face Clan, last man standing, dan lagi-lagi monster truck ini benar-benar mengganggu. Nadeti merespon info yang datang dari arah satu monster truck ini ditabrak langsung. No Mercy siap dengan UMP-nya, langsung ditembak begitu saja dan langsung dilumatkan. Ingin dipulangkan ke arah lobby tapi ternyata masih ada backup dan granat dari Nadeti lagi dan lagi begitu on point untuk bisa mendapatkan target yang sudah mereka marking dan bye-bye untuk RRQ. Tapi masih ada 3 tim Indonesia yang berjuang, Alter Ego, Talon, dan juga Void Donkey ID. Jadi please, yang lagi nonton jangan lupa untuk pencet sampai 10.000 like. Ya, itu ya. Langsung aja dipencet. Tapi di sini juga ada tombol tembakan yang dipencet oleh pemain-pemain Talon. Menjadi third party saat ini. Sukses nampaknya dengan 6 points eliminations karena satu per satu pemain-pemain The Xavier sudah mulai dimakan. Hanya menyisakan Shadows dan juga Nadeti di bagian arah jam 6. Tapi masalahnya ada Face Clan Morman yang ternyata masih selamat nyempil dari arah jam 2 atau jam 1. Ada Mystery juga yang menjadi watchtower bagi teman-temannya. Mystery please jangan sampai lengah, jangan sampai terbackstep oleh Morman karena itu adalah pemain yang berbahaya dari Face Clan juga. Kita bergeser sedikit menuju ke arah jam 11, ngintip dikit. Pemain-pemain Todak masih selamat. Mereka masih nge-hold position sama halnya juga dengan Roy, seorang Falak.
Last man standing mainin kamera lagi. Tiba-tiba tinggal sendiri ya. Tadi kayaknya terakhir gue lihat cuma kehilangan 1 dah. Kok tiba-tiba udah tinggal sendiri. Ya, namanya juga Roy. Oh ya, mungkin ini adalah tes mental bagi seorang Falak untuk berjuang sendiri. Karena Falak sendiri aja kalau di filmnya bisa nakutin banyak orang. Apakah kali ini Falak bisa menakuti tim-tim yang tersisa, 7 tim yang lainnya, dengan 17 orang yang lainnya, karena 18 Falaknya nggak dihitung. Dan kali ini Circle lagi-lagi menguntungkan sebuah tim dan Voin kali ini yang diuntungkan. Tapi Alpha melihat Falak, dia nggak takut, dia menembak tapi Falak masih bertahan. Ini Voin punya kesempatan ya, asalkan eksekusinya mulus sampai ke late game. At least ini adalah late game dari Voin setelah tadi kita melihat bertubi-tubi mereka sulit untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi Alter Ego, Ares, Alpha mendapatkan 1 info ke arah bagian depan. Di hold aja. Gak mau terlalu greedy pasti dari Alter Ego Ares karena tadi melihat mereka posisinya masih di bagian utara. Gak terlalu aman juga, sementara dari Todak. Mereka tersandwich sih sebenarnya posisi Todak ini. Belakang ada Ares, depannya ada si Falak. Dan gue gak tahu apakah Todak sadar atau tidak dengan keberadaan Falak. Tapi yang pasti dari Voin, rumah TK tersebut sudah mulai menjadi incaran sepertinya bagi pemain-pemain Sersia. Ya, sudah mulai diincar. Bahkan Sersia sudah melakukan setup informasi sedang mereka cari untuk bisa mendobrak TK ini. TK di mana tadi pemain Roy ditinggalkan. Dan kali ini Megamind smoke setup ke sebelah kiri. Voin akan coba diincar, akan coba didapatkan oleh pemain-pemain Sersia. Megamind sudah mulai membuka genderang perang dengan tembakan-tembakan membabi buta ke arah depan. Tapi untungnya masih belum bisa mendapatkan knockdown dan Roy dipulangkan sudah dia menuju ke arah lobby. Selesai, puas di hashtag ke-8 dengan 1 point placement dan 1 elimination. Ya, mau ini TK yang beda, Jel. Apa? Gue lupa, ini TK yang tadi mulangin si Roy, itu TK-nya si Sersia tadi. Ini TK yang berbeda lagi. Ya, karena memang ada 2 TK kan. Betul. Ya. Tapi melihat dari Voin tadi sempat nge-zoning out sih. Akhirnya Sersia tidak jadi untuk nge-push. Nggak jadi buat nge-retake. Malah Face Clan yang dipulangkan terlebih dahulu karena Talon cukup aware dengan keberadaan sekitarannya. Tapi masalahnya di sini, dari Sersia pun mereka tidak memilih buat mengambil tempat Voin. Mereka memilih buat ngambil tempat Todak dan juga Alter Ego Ares. Sudah ada Hands for You yang knockdown. Perlu diselamatkan terlebih dahulu. Bocah Padang tersebut. Tapi sandwich, Jel. Apanya? Talon deket, cuy. Ketika Sersia ngepres ke Todak dan AE, Talon mendekat. Itu dia. Itu adalah prediksi dan spekulasi atas skenario yang mungkin terjadi. Tapi Voin Zeta berhasil mengusir mundur pemain dari The Xavier yang terakhir. Tersisa 5 tim saja. Masih ada 2 atau 3 tim Indonesia. Ada Voin, ada Talon dan juga Alter Ego Ares. Talon kali ini bakal melemparkan 1 granat menuju ke arah Alter Ego Ares. Tidak kena, masih bisa di avoid. Sementara dari Alpha dan Hands for You masih berlari-lari kecil saja, tidak mau terlalu gegabah. Gue gak tahu kemana Boy Chill. Tapi yang pasti sekarang hanya ada terpantau 2 pemain dari Alter Ego Ares. Ya, AE bertahan dengan 2 anggota mereka. Hands for You sudah mendapatkan 3 elimination. 4 total yang dikumpulkan oleh tim Alter Ego saat ini. Tapi Maxius akan menjaga di arah dalam dari TK. Namun ternyata 1 knockdown mereka rasakan. Ada proses penyelamatan yang ingin mereka maksimalkan. Dan di bagian lain dari Alter Ego mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Zeta sedikit menggerakkan vehicle-nya. Talon mendobrak masuk dan Red Press hampir saja tumbang. Namun dia respon dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah proning. Lobby cukup low HP, dibadanin ternyata trading terjadi. Excel pun tumbang tapi masih ada 2 pemain dari Talon yang tersisa dan Lobby diamankan. Voin ikut andil dari perang ini dan Voin menyelamatkan posisi dari tim Talon. Voin masih punya kesempatan di depan mata untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner, sama halnya juga dengan Talon. Apalagi Talon sudah menyala, Dek. Sudah ada 11 elimination saat ini. Sudah ada insting perang yang dibangun oleh Talon sedari tadi. Sersia udah nggak bisa kemana-mana lagi, hanya menyisakan Megamind saja. Sudah mulai terdeteksi juga sebagai last man standing. Dikejar, dicari, diburu oleh pemain-pemain Talon. Bakal dimajuin saja Megamind dengan 20 peluru yang tersisa, masih berupaya untuk bertahan. Tapi ini dia tembakan double pick dari Talon. Membuat Sersia pulang dan top 2 untuk tim Indonesia, Voin dan juga Talon. Let's go! Siapapun yang chicken akan mendapatkan tambahan 10 poin placement. Dan siapapun yang chicken akan sangat diuntungkan, terlebih untuk Voin supaya mereka bisa mengejar. Supaya mereka tidak terlalu jauh gap poinnya. Karena Voin ada di grup C. B, gue lupa grup yang baru, belum gue pisahin ya. Ada di grup B. Setidaknya mereka mencicil poin supaya bisa mereka dapatkan kembali dengan 6 match sisa yang bisa mereka mainkan besok. Sementara kalau Talon yang chicken,
Otomatis mereka mengamankan Super Sunday dari babak grup phase ini. Ya, karena sudah mengamankan 12 points elimination dan itu adalah poin yang cukup. Tapi masalahnya di sini kalau kita lihat dari tas mereka, Voin udah nggak punya smoke sama sekali. That's why dari Reza akan berusaha untuk mendekat pelan-pelan, memainkan Terrin yang ada. Cukup percaya diri untuk mendekat, tapi masalahnya pendekatan tersebut malah mencelakai dirinya sendiri. Pisau bermata dua tersebut mencelakai Voin, menyisakan 2 pemain yang aktif saja dari Voin. Jaga jarak di arah belakang, tapi Talon tahu mereka mendapatkan momentum S12 kali tangan, tapi Yuri yang tumbang terlebih dahulu. Ternyata Zeta lebih ciamik dalam memainkan S12K. Langsung di-press begitu saja, Axel bisa mendapatkan follow-up dari bagian belakang. Zeta dipulangkan ke arah lobby. Reza juga berhasil diamankan dan Voin hanya menyisakan Maxius menghadapi 1 pemain dari tim Talon. 1v1 situation. Axel atau Maxius yang bakal memenangkan, dan ternyata Talon yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Poin begitu banyak dia kumpulkan, harusnya aman untuk ke Super Sunday. Soar with Talon, itu dia yang digaungkan pastinya. Akhirnya Talon bangkit dan well, berarti kita lihat ya, Talon ini adalah tipe tim yang panas di akhir hari. Karena kalau kita berkaca di hari pertama kemarin,